Cang, Apa? An itu setiap sholat subuh Ah. itu ngeliat orang udah pada pakai seragam kerja. Ah. Mereka tuh tiap hari udah berangkat kerja. Terus ada bahkan yang diantara mereka tuh udah parkirin kendaraannya di depan masjid. Udah manasin, udah Manasin pokoknya. jalan. Bahkan kadangkala Cang, Ah. sampai kadangkala kalau imamnya kepanjangan suka diprotes. Serius Iya, segitunya? karena pengen buru-buru kerja. Orang sibuk banget Cang hari ini. Ngapa ya gitu ya? Lah, ya emang begitu tugasnya. Lah ntar dia buat ngasih makan anak istrinya gimana? Ya masalahnya Cang, Nah. kayak nggak ada waktu gitu. Kayaknya Senin, Selasa, Rabu, giliran Sabtu nih. Nah. Kadang dia lemburan dikejar juga. Lemburan sampai malam-malam. Ntar giliran diajak untuk kumpul warga. Ya Allah. Sisanya sisa waktu, kasihan banget Cang. Lah gimana cicilan mobil belum harus dibayar. Heeh. Cicilan rumah harus dibayar. Belum anak sekolah. Lah, tapi begitu. Lah kalau nggak begitu ntar dia zolim sama keluarganya. Gimana dong? Nggak, pertanyaannya emang kagak ada ya. Itu syariat gitu yang ngajarin tuh, agama gitu yang ngajarin tentang semua masalah-masalah kayak gitu. Nah kagak tahu dah kalau itu. Cuman kan emang ya begitu dah hari-hariannya. Ya kan dia nyari duit. Susah ya, hidup di dunia susah ya. Susah ya. Sat, ya Allah. Susah begitu, Susah, susah gitu. Emang susah. begitu tapi. Seneng banget hidup di dunia berarti. Emang begitu. Emang Ya, susah. emang ada solusinya untuk begitu. Emang begitu kan rutinitas harian Iya. manusia kan. Nyari makan, nyari rumah buat tempat tinggal tadi kan. Iya. Masuk juga buat minum mereka. Iya. Susah ya, Cang ya. Susah Sat. Itu Susah keadaan lihat Sat, keadaan hari ini Sat. Makanya kan ada yang bilang begitu ya kalau ya hidup aja susah apalagi mati kan begitu, kadang begitu. Enggak, yang Tapi emang begitu. tapi unik ya orang Gimana? tuh ini ya. Hidup susah ya kan, tapi mati nggak mau gitu. Ya kan? Iya. Makanya cara Nabi menghibur orang beriman kalau meninggal tuh kan orang beriman tuh istirahat. Kalau meninggal tuh kan yastarihu min nasabid dunya ya. Dia itu orang beriman kalau meninggal dia istirahat dari dunia yang melelahkan. Dari lelahnya dunia ini. Kalau nggak beriman, meninggal? Kalau orang beriman, orang yang nggak beriman meninggal ya kita semua bersyukur. Oh gitu. Yang hidup. Alhamdulillah mati juga lu gitu. Oh, karena hidupnya dia tuh Iya, misalkan karena kata Nabi yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wal hajar. Bukan cuma kita yang istirahat, batu, pohon semua istirahat. Kan mereka zalimi batu luar biasa kan? Ada batu hitam namanya batu bara. Kan? Ada Iya, batu betul. berwarna namanya batu aki. Iya benar. Iya kan? Ada batu dalam tubuh, batu ginjal. Hidupnya batu semua Sat ya. Iya. Memang mentalnya juga mental batu jangan-jangan Sat. Tapi memang gitu. Memang sudah di Quran. Oke. Hidup di dunia itu memang sengsara. Oh. Gitu Sat. Tapi ini bagus nih, mendefinisikannya bagus. Hmm. Bayangkan oleh Allah disampaikan hidup di dunia sengsara, tetapi sama Allah diminta untuk ya ambillah dunia itu gitu. Hidup di dunia sengsara tapi sama Allah suruh ambil. Nah itu hebatnya ajaran ini tuh. Hmm. Nah ini perlu diurai nih supaya kita kan keluarga ini supaya tahu kan. Ini kan masih kalau kita kalau kita lihat dari awal sekali penciptaan manusia itu, Ya. ya kan ayah ibu kita Adam dan Hawa itu. Hmm. Kan itu sudah diwanti-wanti Allah tuh dan sudah diingatkan sejak sebelum mereka berdua itu melakukan kesalahan memakan buah itu ya kan. Ya. Nah, sengsara itu beneran ada, benar kalimat Quran nih. Sengsara. Kalimat sengsara itu kata sengsara itu kalimat Di dunia Quran itu sengsara, makanya ini kalau kita buka nih dalam surat Toha dari mulai ayat 117 lah, 118 sampai 119. Iya. Kan itu Allah mengingatkan ya. Fakulna ya Adam inna hadza aduwwul laka wa li zaujika. Iya. Adam ini musuhmu dan musuh istrimu. Jadi Adam udah punya pasangan nih, ya kan? Pasangan nih. Terus diingetin nih, ini setan nih, ini apa iblis nih. Iblis nih musuhmu dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannah. Jangan sampai dikeluarkan ya. Jangan sampai dia ini berhasil mengeluarkan kalian berdua dari surga. Sebenarnya udah diingetin. Oh. Hati-hati nih, makhluk yang satu ini akan potensi ngeluarin kamu dari surga. Nah, penutup ayatnya adalah fatashqa, Sengsara. Kamu sengsara, Dam. Kalau keluar dari surga, ya lu keluar dari surga, hidupmu sengsara. Sat. Itu yang dikasih unjuk kan suami istri. Suami istri. Tapi kenapa kalimatnya fatasko? Kenapa Adam yang dikatakan sengsara? Sat? Itu menarik tuh. Gini, itu di tafsir ulama membahas unik banget ya. Ada banyak tafsir yang membahas itu. Jadi kan gini, Allah menyampaikan
Adam ini musuhmu dan musuh istrimu. Iya, betul. Dua, kan? Ya, betul. Jangan sampai dia ngeluarin kalian berdua, Heeh. wala yukhrijannakuma, Betul, ya. kalian berdua dari surga. Ya. Tapi giliran sengsara, Adam sendirian. Fatashko, Adam kamu sudah sengsara sendirian. Istri nggak ikut sengsara. Ayo coba gimana? Itu nuansanya kayak yang tadi saya curhat sama Ancang. Gimana tuh? Banyak laki-laki yang sekarang tuh sibuk banget hari-harinya. Sengsara banget ya? Kayaknya sengsara banget. Kan kepikiran di saat nanti anak makan apa, nanti rumah ini belum dibayar gimana, belum tambah mobil. Kalau udah kartu segala- kredit tapi lebih sampai tuh salah saat lagi dia. ada di antara mereka tuh ya curhat saat terhadap kelelahannya. Padahal posisi dia laki-laki. Sampai curhat. Sampai curhat seperti itu. Kalau laki-laki sudah mengeluh dengan kelelahan itu berarti lelah betul. Karena laki-laki itu pantang mengeluh dengan kelelahan. Padahal itu tugas mereka seharusnya. Tugas mereka itu. Tapi benar tadi. Sehingga ulama nanya gitu, giliran sengsara kenapa nggak berdua? Betul. Cuman Adam doang ya. Kenapa Adam doang sengsara? Kan berdua. Iya. Ya. Salah berdua, diusir berdua. Hidup di bumi berjuang bersama, tapi yang sengsara adalah Adam. Ulama membahas tuh. Ada Gimana? banyak pembahasan. Ini saya kasih dua doang ya. Boleh, satu. Dua aja Menarik, ya. Ya banyak-banyak. Iya. Iya. Ngopi boleh ngopi. Oh, iya, satu betul. Boleh. Ada kopi atau gimmick nih? Kopi. Ada saat asli, ini Asli asli. ya? Oh, iya, ada benar. Insyaallah, Kita cobain. Udah dituang ya. Udah. Udah Ya, coba. nanti saya berikutnya lah. Insyaallah ini apa cang kopi? Arabica ya. Arabica. Ini dari Jawa Barat. Sat. Arabica kok Jawa Barat gimana sih? Iya, Arabica dari Jawa Barat. Oh. Dari Jawa Barat. Iya. Arab Jawa Barat. Arab Jawa. Ya, jadi gini. Kasih dua ya. Ah. Ini disampaikan di beberapa kitab tafsir. Ya. Di antaranya Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Jamil Ahkam. Beliau bilang begini. Ini pertanda bahwa yang akan sengsara untuk mencari kehidupan, cari nafkah itu adalah Adam. Ya. Kemudian beliau mengatakan, kata beliau, famin yauma id jaratin nafaqah 'alan nisa, jaratin nafaqatin nisa, jarat nafaqatun nisa 'alal azwaj. Sejak hari itulah sebenarnya bahwa nafkah untuk perempuan itu tanggung jawab laki-laki. Oke. Oh, berarti dari zaman dulu ya, Teh. Maksudnya dari zaman Iya. bapak kita itu. Makanya kan itu Nabi satu tuh, Adam, ya kan? Artinya ya Islam tuh masya Allah ya, Islam tuh tahu persis ya. Perempuan itu tidak diciptakan dari tulang punggung kan, Iya. ya kan? Sehingga dia harus menanggung semua beban ini. Iya. Juga tidak diciptakan dari tulang kaki kata orang untuk diinjak-injak. Iya. Tapi dia juga bukan dari tulang kepala yang harus memikirkan semua di atasnya. Dan bukan tulang rusuk yang bekerja. Iya. Tulang rusuk untuk dilindungi, Dilindungi. untuk dipeluk dan dilindungi. Iya betul. Ustaz. Hari ini jahat. Iya. Peradaban hari ini jahat betul. Iya, Ustaz. Karena melibatkan perempuan dalam kesengsaraan. Nah itu wajib diprotes kepada Saya jadi kepikiran tentang tema kesengsaraan. Kalau Allah menegurnya ke Adam, hari ini justru tidak sedikit juga perempuan ikut terlibat dalam tema kesengsaraan. Ustaz. Itu dia. Makanya saya bilang tuh kejahatan peradaban hari ini yang dipuji-puji katanya ramah perempuan. Kaum feminis yang katanya hebat-hebat tuh mana gitu. Kalau Anda percaya dengan ini, kalau Anda lihat Islam tuh sejak Adam diciptakan tuh, para ulama sampai mengatakan sejak Adam diciptakan bahwa nafkah untuk perempuan, untuk keluarga itu Iya, tanggung jawab Hmm. laki-laki. Imam Qurtubi yang bicara ini, Ustaz. banyak tafsir Banyak lain para banyak. ulama. Iya, Al-Qurtubi menyampaikan mengambil dari hikmah kenapa yang sengsara cuma Adam, nggak Iya. apa-apa. Iya. Memang laki-laki itu diciptakan kuat untuk menanggung lelah dan sengsaranya mencari nafkah. Karena nanti perempuan itu punya tugas yang besar yang laki-laki juga nggak kuat. Iya, Contohnya melahirkan. Iya sih benar. Ya kan? Menyusui. Mana ada laki-laki kuat mules? Enggak Nggak Sat. ada, Iya, betul. nggak ada. Betul. Ustaz. Bukan 3 udah lintir ya kan. Ini bukan 10 ya. Jadi gitulah. Makanya jadi apa ya? Memang sudah Allah sampaikan sengsaraan itu sesungguhnya justru ingin memotret bahwa ini tugas laki-laki. Nah, itu poin 1 tuh. Ya. Yang kedua, Ustaz ya. Keduanya. Nah, yang kedua itu ada kalimat bagus dari ini di tafsir tafsir al-Wasit Syekh Tantawi. Rahimahullah, beliau mengatakan gini, ini menunjukkan bahwa bahagianya laki-laki adalah bahagianya keluarga. Oke. Sebagaimana sengsaranya laki-laki adalah sengsaranya keluarga. Sebagaimana bahagianya laki-laki juga bahagianya keluarga. Oh. Jadi sekarang gini, kalau mau bahagia tuh keluarga tuh laki-laki harus bahagia. Tapi tadi sengsara saat ketika Sengsara artinya nih
sebenarnya yang sengsara bukan cuma Adam kan. Ya. Yang sengsara juga Hawa, sang istri, betul. ya kan? Tapi tadi sebenarnya kesengsaraan Adam itu cukup mewakili kesengsaraan istrinya. Iya. Arti kalau Adamnya sengsara, istri pun sengsara. Ya, makanya disimbolin cuma Adam Udah aja. Adam satu aja. Itu Adam sengsara ya Adam tuh otomatis keluarganya. Kalau anaknya, laki-laki sengsara, otomatis keluarganya sengsara. Jadi kalau ingin keluarga bahagia, bahagiakan. harus bahagiakan laki-laki. Laki-lakinya harus bahagia. Berarti yang tema berat tadi itu nah ini kita belum tahu nih tema beratnya apa saja nih ketika diturunkan Nanti dunia. di ayat berikutnya Ya, ada ayat berikutnya. lagi, ya. Cuma saya lagi ngebayangin dalam melaksanakan hal yang berat itu berarti Adam harus bahagia. Berarti para laki-laki harus bahagia, betul nggak, Zat? Betul. Nah ini tapi gimana? Wong sengsara kok bahagia kan aneh kan? Iya, betul. Tashko itu sengsara, asyako itu sengsara. Gimana orang disebut sengsara tapi harus bahagia? Iya. Aneh toh? Iya, betul. Nah, itu yang bisa menerjemahkan memang hanya syariat. Iya. Memang hanya syariat. Kan kalau kita lihat ya di 2 ayat setelahnya, di ayat 1:18 1:19, itu Allah langsung menyebutkan apa sih yang membuatmu sengsara. Oh, dijelasin saat Jelasin. itu, apa yang membuat dia sengsara. Jelasin, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Oke. Dan kamu kalau di surga, kamu itu nggak akan lapar, Iya. tidak akan telanjang, tidak akan haus, tidak akan terpapar matahari. Ada 4 tuh. Poinnya pertama Tidak lapar. akan lapar, Nggak akan lapar, tidak akan telanjang. akan telanjang. Nggak lapar berarti punya makanan dong. Sandang berarti ini. Makanan. ya. Ya, jadi pangan. Pangan. Tidak telanjang berarti Sandang, sandang, punya oke. pakaian. Tidak akan haus berarti air lah ya. air. Dan tidak terpapar matahari. Ulama mengatakan itu rumah. Papan berarti ya. Nah, jadi sandang, pangan, papan, air. Iya. Ini 4 poin ya. Jadi 4 poin yang Yang membuat sengsara Adam nanti kalau membuat secara Adam kamu kalau di surga terjamin. Kalau di dunia cari lo sendiri ini. Oh, berarti jadi ketika Allah turunkan ke bumi itu, ya kan, dikeluarkan dari surganya. Memang aneh fokusnya ke 4 ini saja. Kayak kita pun sehari-harinya makan, ya kan. Buat tanya lo seluruh orang di muka bumi Iya. hari ini. Kesibukannya cuma ini doang. Iya, makan. Ini saya juga sengsara, Zat. Kenapa yang sengsara? Minum ada, makanan kagak ada. Iya. Kenapa jadi sengsara banget ini acara ya? Di bumi. Iya. Di bumi saat. Ya Allah. Apa kayak gitu? Iya. Disuruh minum kopi, Mak. Aman, Iya, aman. sengsara. Dalam kebahagiaan. Iya. Cari kebahagiaan. Oh, bahagia, siap. Sebentar, Ya, sebentar. siap. Aman. Ya Si Allah. kopi pahit lagi. Mana? Kita suruh minum. Nggak ada. Tadi udah tema tentang lapar. Perasaan baru nyampe Emang udah acara. emang sengsara di dunia Suasananya lapar banget. Sengsara di dunia ini emang nih. Tema menarik, Sat. Jadi 4 hal itu, Sat, yang membuat Nabi Pokoknya Adam cek deh semua kehidupan orang hari ini itu nggak lebih dari nyari 4. nyari 4. Betul sih, Sat. Ya kan? Kerasa Cari memang. makan, cari minum. Ya. Dulu kan cuma di Indonesia sandang, pangan, papan. Nggak keluar tuh air. Ternyata hari ini air jadi masalah besar. Betul kan? Betul. Airnya beneran. Ya Allah. Roti nih. Roti. Saya punya kisah roti nih. Oh gitu. Iya, Ini masih ada. tema tentang Nabi Adam nih. Adam. Ada aja. Temanya Ya roti. Allah, gimana ya? Waktu Adam sudah di dunia. Boleh makan dulu nggak roti? Boleh. Kita makan. Anu mau ngomong, antum mau berkisah dulu apa? Anu makan dulu. Boleh makan sambil berkisah nggak? Jangan sampai saya yang berkisah ente makan. Kayak gitu ya. Ya, mungkin biar jadi ilustrasi. Saat beri cerita kita jadi gimmick makannya, ya kan. Nanti kamera bisa digandeng antara ceritanya Ustaz Budi sama masukin roti. Boleh dipegang nggak? nih? Pegang doang. Itu beneran saat pegang. bukan dari Nggak, kayu. nggak, bukan. takutnya suka ada yang plastik Oh, yang enggak, Sat, asli itu. Oh, Sat, asli ya. Makasih Cang asli. Kayak orang ini banget, Cang, kita totolin ke kopi. Ada yang dulu kan gitu kalau minum makan Iya, roti bener. totolin ke kopi. Kopi. Jadi kisah roti ini ada di Nabi Adam Ada. alaihissalam, ya? Masya Allah. Saat Adam alaihissalam sudah di bumi, bikin roti apa di surga, Sat? Mana Nah, ada? yang pertanyaannya saat ketika Nabi Adam turun ke bumi ya. Nah, kan harus cari makan saat ya. Dulu nggak kebayang dulu waktu zaman Nabi Adam turun bumi itu nyari makannya gimana. Kalau kita kan kebayang ya kan, tinggal ke ilaf aja gitu kan. Iya bener. Iya, kalau jadi kan kita nggak kebayang. Ya berdua-dua, Cang, di bumi. Iya, maksudnya gitu. Kan asing dengan bumi aja asing. Iya, artinya nyari makan itu udah menjadi salah satu bentuk kesengsaraan kan itu. Nah, nyari makannya dulu gimana? Ya, iya. Ada tuh. Bayangin coba ini roti punya kisah itu roti. Yaitu
Kan surga semua ada lah. Tadi Iya, Allah iya. jamin kan. Iya, Kan iya. kamu nggak lapar deh. Iya, betul. Nggak akan lapar. Apa-apa minta apa aja ada. Ada. Masalahnya Adam tuh begitu turun ke bumi lapar, Iya. kan? Iya. Nah, masalahnya kan ada masalahnya. Masalahnya tuh gimana cara membuat roti juga nggak tahu. Betul. Ya kan? Iya. Nah, segala macam disebutkan di dalam kisah. Ini dalam kisahnya disebutkan. Bahkan di tafsir-tafsir juga ada. Itu disebutkan gini. Malaikat itu ngasih ini. Apa? Malaikat itu kayak kasih ini, kayak kasihan ya. Dikasih bibit gandum. Oh. Bukan dikasih gandum, Bibitnya. kasih bibit gandum, Dam tanam. Jadi petani pertama di muka bumi adalah ayah kita. Adam masalah. Nah, itu pekerjaan pertama di bumi ini. Tapi yang itu lain. jadi Profesi ya? kurikulum lu, Sat. Apa itu? Bayangan saya sih malaikat jadi ngasih kurikulum pada nabi, kasih Iya, gandum. iya, kok. kasih jadi bukan dikasih ikan, tapi Betul. dikasih kailnya. Bukan tinggal kasih makan diolah kan nggak gitu, Ah, Sat. Jadi dikasih biji, Dam ini kamu tanam. Lah nanam kan perlu ilmu sendiri. Betul. Tapi kan Adam ilmuwan ya kan. Iya, iya besar kan Dari ya. awal sudah ngerti Dia ilmu. tanam. Entah berapa lama panen mungkin cepat kali ya. Hmm. Karena kalau di bukunya Al-Kasbu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pernah kita pelajari ya. Muridnya Imam Abu Hanifah langsung nih. Itu ada ceritanya juga gitu. Kalau Adam tuh begitu nanam panen. Panen gandum. Ya. Ini gandum kan ya? Kalau sekarang sih ya. Ya, gitu lah. Ya, ya. Mestinya ya kan. Jadi ini tanam gandum panen. Begitu panen ada masak. Cara buat roti nih. Benar-benar sengsara Adam nih. Dia Nah, di surga kan tinggal ya tinggal ingin ada- datang. ada. Gitu. Dia nanam dulu. Nanam dulu terus ditumbuk dulu kan, Ya, ditumbuk mesti. dulu, digiling, kemudian entah gimana, kemudian diolah, dimasak ya. Itu semua kerja itu selesai asar. Iya. Ini kata Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ya. Selesai asar. Begitu selesai asar, Malaikat datang. kasihan banget Adam alaihissalam ya Allah. Emang di dunia itu sengsara, Sat. sengsara banget dunia. Sengsara. Roti udah jadi nih, tinggal makan kan. Di waktu asar tuh ya. Waktu asar, Ah. Jibril datang. Dam, ini kan masih ada waktu dari asar nih sampai maghrib. Kalau kamu puasa bagus. Ya Allah. Di kitab Al-Kasbu. Ada ya? Ada itu. Al-Kasbu kan artinya nyari uang ya. Betul, nyari duit. Nyari usaha, nyari kehidupan. Dan kalau kamu puasa di sisa hari ini bagus. Ya Allah sengsara. Makanya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ngomentari gini, makanya orang kalau puasa itu punya keinginan betul tentang makanan tuh bisa asar. Oh. Bener Sat. Itu Pantesan. kayaknya ngiler banget kalau Iya, makan Sat. gitu kan. Itu kalau udah begitu Sat. Ah. Waktu di iklan tuh udah sirop. itu kan. Itu kan jadi nambah Sat ya sirop apa ya kan. Itu iklannya kalau nggak ada dari Iya. Sirop terus apa tuh? Mie, apa itu? Di situ tuh. Oh berarti di waktu asar sampai maghrib itu. begitu kata Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kan. Kalau di sisi hikmahnya dengan Adam harus berjerih payah itu dengan itu apa? Sat? Belum hikmah, Lid. Oh, belum hikmah ya. Ada lagi. Kesian banget ada. Oh, ini kesengsaraannya masih nih. Oh, masih belum selesai. Masih tema kesengsaraan. Di tafsir Al-Qurtubi Heeh. itu gini. Adam tuh udah jadi roti ya. Benar. Dipegang tuh roti. Roti gelinding. Itu enggak pertanyaannya itu malaikat Jibril. Enggak apa kasihan banget. Iya. Enggak, saya kasihan sama ayah kita nih. Betul, Ya betul, Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Enggak, saya lagi ngilustrasikan saat itu masalahnya malaikat Jibril datangnya pas kapan itu? Pas ngelinding apa gitu. Pas gelinding ya, pas gelinding kan kebayang tuh kalau dramatisasinya. Udah gelinding, keringetan, udah ngejar, udah masuk ke mulut tiba-tiba kata tidak dam puasa dam. Astagfirullah. Ya Allah. Jadi berarti Adam tuh di ketinggian, Oke. mungkin di bukit gitu ya. Roti dipegang gelinding dia. Dikejar sama Adam. Alaihissalam ya Allah, dikejar tuh. Dikejar sampai disebutkan di tulisan di tafsir Al-Qurtubi itu sampai berkeringat. Ya bener. Ya, berarti ya kan Udah ngejar. enggak kalau keringat berarti lumayan jalannya jauh, Lid. Turun jauh. Wah dikejar tuh. Mungkin Lid. Iya. Mungkin pas dapat Malaikat Jibril Jibril datang. Terus puasa. Dan puasa lu. Nasib. Allah Akbar kan. Iya, tapi bentuk kesengsaraan Sat ya. Artinya ada ketika Adam bisa merasakan bedanya ketika dia hidup surga dan ketika dikeluarin di surga kan Dan gitu. ini ya. semua tuh Jang. Ini benar-benar ilustrasi hidup kita. Iya betul. Iya, Kan pengen nyari betul. sandang, pangan, papan, air Iya, ya. Ya. Kemudian kita kejar berkeringat, Iya. dia putar otak, iya, betul. belah lelah ya kan. Begitu sampai di tangan kita tiba-tiba hilang. Shit. Iya. Iya betul.
Di dunia itu ya begitu itu sudah Allah kasih ilustrasi itu sesulit itulah keadaan dunia itu. Ya Allah, itu makanya apa ya? Yang sandang saja Zat, Sandang di tema makanan saja. Kan sebenarnya 4 doang tuh Zat. Tapi kan hari ini menjadi lelah lagi ketika ada lebih dari 4 ini kan Zat. Ya kan dengan adanya dengan adanya kendaraan nggak disebut di sini Zat. Oh iya, dengan adanya HP, pulsa nggak disebut juga di sini. Iya, sekarang pulsa kebutuhan pokok ya. Iya, betul. Iya. Dengan healing rokok. Iya, rokok. Healing juga Zat, kita kemana-mana. Iya kan nggak disebut juga dalam 4 hal ini Zat. Cuma kebutuhan yang sifatnya memang makanan, pakaian, ya minuman, ya air. Ya, itu membuat dia bertambah lelah jadinya dong. Iya, keempat itu aja udah membuat menghabiskan, bahkan menghabiskan waktu, bahkan keluarga terkadang gitu kan. Tapi ya tadi antum bilang hasilnya ya berarti hari ini lebih sengsara. Lebih sengsara Zat. Kasihan ya. Sengsara sekali Zat. Sudah cuma 4 itu aja kata Allah sengsara. Ditambah Sengsara, kemudian ternyata kita ini hari ini banyak banget yang kita masukkan sebagai kebutuhan pokok, padahal nggak pokok. Iya. Dan di kebutuhan pokok saja kadang berlebihan Zat. Makan gini aja kan cukup Zat. Iya ya kan? Ya, hari ini kan perlu kemasan dengan berbagai macam hal. Akhirnya kalau nggak ada rasanya hambar gitu. Saya pernah lihat ada restoran mahal banget. Tahu nggak kenapa mahal? Makannya bareng singa. Ya, beneran. Itu Zat. Yang ada bikin mahal. Maksudnya bareng singa sambil makan. Singa itu di balik kaca. Oke. Di balik kaca singa, betul singa di kaca. Dan singa itu suka nggak tahu kalau itu kaca, ditabraknya sama dia tuh. Jadi kalau ada anak duduk gitu di balik itu mau diterkam dari belakang, dia nabrak kaca itu. Itu restoran. Mahal banget. Jadi beli lokasi. Enggak, orang kan yang dimakan itu Iya, juga. betul. Mulutnya juga cuma satu, tangannya juga cuma satu yang masuk ke mulut ya kan. Tapi gara-gara makan sama singa itu jadi mahal. Ya kadang jadi orang tuh hidup betul Zat. Makanan yang bahasa Indonesia murah dia bahasa Inggris jadi mahal juga Zat hari ini. Oh iya. Sama merumah. Coba Riverside. Iya, beda. ya sampai kali. Ada pinggir kali. Iya, Zat, pinggir kali itu. Pinggir kali. Murah. Iya, karena Riverside. Sampai Riverside itu. Ya, salam. Iya. Black Cafe. Kopi pahit hitam, kopi hitam murah. Kopi ini ampun dah. Sengsara bener Zat. Ya, kesengsaraan itu ya memang ya hari-harinya kita itu begitu aja hidup juga sebenarnya. Kita ini udah kalau udah ingetin. Nah, itu yang alun naikkan tadi itu yang menarik ya. Hikmah di balik ini Zat. Jadi gini, jadi kita ini kan sudah Allah ingetin, hati-hati sengsara ya. Iya. Hidup kayak gini sengsara. Dah jangan sampai kita tambahi pula kesengsaraan hidup kita. Iya, betul. Dengan membebankan pada diri kita hal-hal yang nggak perlu dibebankan hidup kita. Itu orang kendaraan tadi ganti ini merek itu kan. HP ganti ini ganti merek beli lagi. Sengsara kali hidup kalian tuh. Itu. Nah, itu satu tuh. Yang kedua tuh, kita sudah menambah beban kayak gitu tuh. Kan ternyata kita ini tidak memasukkan perjuangan kita untuk mencari nafkah itu. Iya, betul. Itu dalam frame syariat. Iya. Sehingga benar-benar cuma sengsara. Iya, bener-bener. Karena kalau dalam syariat ini indah loh. Capek iya, betul. Ya kan, lelah iyalah. Indah buat laki-laki ya, sebagai bertugas. Nah, kan kalau laki-laki bahagia, keluarga bahagia. Ya, betul. Karenanya dalam Islam tuh sampai laki-laki harus berusaha nyari maisha kehidupan keluarga itu sampai kemudian oleh para ulama dijelaskan. Tugas laki-laki mencari nafkah itu, mencari harta yang halal tuh, itu setara dengan tugas kenabian. Masya Allah. Itu kalau dalam syariat frame-nya. Cuma kita nyari duit nggak dengan frame syariat itu sengsara doang ada yang lihat. Tapi kalau ini liatin ya, jadi hiburan, ada pahala. Kenapa Allah berfirman? Ini ada firman yang berbeda nih. Ketika Allah berfirman tentang para nabi dan rasul, ada itu kalimat Allah ya ayyuhar rusul. Ya ayyuhar rusul. Di sini ada ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ada perintah yang sama. Sama-sama suruh makan yang baik-baik. Panggilan awalnya yang berbeda. Ya. Jadi ini cuma panggilan yang berbeda. Yang satu disuruh makan yang thayyib. Ya, kulu minat thayyibati wa malus sholihah. Yang satu nanti panggilannya kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan sama suruh makan yang thayyib. Sehingga ulama katakan, kalau ini panggilan untuk rasul, ini panggilan untuk orang beriman, kok sama? Rasul perintahnya juga makan tuh yang halal-halal saja. Betul. Orang beriman juga sama. Ini tugas laki-laki nih nyari makan nih. Maka itu artinya ulama katakan itu artinya Allah yang sejajarkan. Bahwa kalau kaum laki-laki
berusaha untuk membersihkan rezeki keluarganya, benar-benar hanya yang halal yang boleh masuk rumah. Oke, tidak haram, tidak syubhat, nggak boleh. Itu artinya dia sedang berjuang dengan perjuangan yang setara dengan perjuangan para nabi. Ya. Itu laki-laki itu. Indah sekali. Nah, kalau para nabi nggak ada yang perjuangannya ringan, nggak ada. Iya. Tugas nabi kan nggak ada yang ringan. Ini artinya berat. Betul. Tapi Allah sudah siapkan laki-laki sanggup menanggung itu. Walaupun fatas qadri. Nah, jadi artinya gitu. Makanya nanti begitu pulang ke rumah, kemudian makanan jadi dari dia berlelah itu. Ya. Kemudian kata Nabi, dan yang kau suapkan ke mulut istrimu juga sedekah. Kau nyuapin istrimu sedekah. Ya Allah. Nah, nyuapin istri kan? Iya. Jadi ngeluh-ngeluh yang tadi sama aneh mancang tuh kalau di baliknya frame-nya tentang pekerjaan Nabi seharusnya jadi indah. Iya, lagi-lagi frame-nya syariat ya. Maksudnya selama ini kalau kita cuman tadi pembicaraan kita memang lelah. Ya karena selama ini kita tidak pernah nge-frame-kan diri kita dalam syariat. Jadi ada yang kelelahan aja. Pulang gitu kan, udah capek gitu terus. Tapi Iya, kalau tadi cobain pagi ketemu pagi lagi. Iya, Sat. Ketemu pagi lagi. Jadi kalau ada istilah saat kalau di anak tuh misalnya nih. Anak bangun kita udah jalan, ya kan? Kita pulang, anak udah tidur. Tidur. Saya punya kisah itu, Cak. Gitu, Sat. Saya cerita betulan. Ini betulan cerita nih. Ini saya dengar sendiri. Waktu itu saya naik kereta. Kereta ini apa namanya? KRL. KRL, Jabodetabek ya. Ternyata saya unik juga itu kan orang-orang Bogor sini atau itu kan kalau ke Jakarta kerja terpulang gitu. Ternyata mereka punya komunitas di ini. Itu lihat ya. Iya, betul. Saya kan bukan orang anak kereta. Jadi suatu hari itu dengar Angker saat anak kereta. angker ya, angker. Suatu hari dengar obrolan bapak-bapak. Iya. Waktu itu saya masih kuliah kayaknya tuh. Dengar bapak-bapak ngobrol. Saya sedih dengar itu. Salah satu dari mereka cerita gini, kan dia orang Bogor. Kerja di Jakarta. Berangkat pagi sekali, anak belum bangun. Iya, betul. Pulang anak udah tidur, masih kecil anaknya. Dia bilang suatu hari saya pulang cepat, ketok pintu rumah, yang bukan anak saya yang kecil. Anak saya masuk ke dalam, bukannya meluk saya, masuk ke dalam. Dia bilang, "Ma, ada tamu." Allah. Itu sambil cerita tuh sedih mukanya. Saya bilang, sedih ya. Gitu. Tapi itulah Keadaannya. Itulah itu yang disebut Allah, sengsara kamu kok. Makanya harus dimasukkan dalam frame syariat. Biar ada pahalanya, ya kan? Biar ada bahagianya dan segala macam. Itu begitu indahnya, indah syariat. Jadi kalau enggak ya Allah itu Sengsara aja. Capek doang. Capek doang karena enggak dibimbing dengan syariat itu. Ya, hidup ngapain capek doang nih? Dan orang kan coba bayangkan, hidup tuh akhirnya membosankan. Iya, Ustaz. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya kan? Mungkin libur. Nah, nanti Senin lagi. Iya. Itu terus Kadang-kala membuat hiburannya malah jadi semu, Sat. Karena hari-harinya kan flat, Sat. Flat. Ya begitu aja udah. Begitu aja siklusnya. Jadi ketika dia ingin menghibur dirinya, jadinya semu saja, Sat. Padahal udah gitu yang hilang bahagia, Lid. Ya, kadang malah akhirnya hari Senin tuh menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena kan Senin sampai Sabtu kerja, Ahadnya libur gitu. Senin masuk lagi. Senin tuh menegangkan, menakutkan. Yang banget musik saya sebenarnya Lid, hari ini tuh sebenarnya adalah kenapa sih kaum laki-laki itu harus melibatkan perempuan? Itu dia benar, Sat. Dalam kesengsaraan ini, gitu. Iya, Mencari nafkah itu kesengsaraan. Itu Ya. berat. Ya. Hanya kita yang laki-laki yang kuat. Kan kurang saat ya dia sendiri aja buat kehidupan keluarganya kurang. Tadi kebutuhan 4 itu kebutuhan- nambah. Iya. Sama rusaknya sistem juga. Akhirnya wilayah-wilayah pekerjaan itu menjadi tumpang tindih kan. Betul. Ya kan? Akhirnya laki-laki juga menjadi sebagian ya. Ya. Jadi sulit mencari kerjaan Ya, segala karena- macam tuh. Itu tumpang tindih nggak jelas. Akhirnya nanti urusannya merembet ke anak-anak. Iya. Ya. Akhirnya malas punya anak ujungnya. Iya. Begitu aja ujungnya tuh. Makanya tadi sudahlah gitu. Jangan libatkan, kalau Anda laki-laki sejati, jangan libatkan perempuan dalam kesengsaraan mencari nafkah. Iya. Iya. Menarik, Sat. Iya kan? Itu kalau laki. Iya, itu kan? kalau laki. Laki begitu. Meski hari ini saya masih banyak menemukan para laki-laki jadi tukang ojeknya istri-istri, Sat. Ah, gimana tuh? Ya, kadang pagi sore hari itu sudah ngantri di depan-depan pabrik, Sat, hanya untuk menunggu istrinya keluar dari pabrik. Antar jemput, Sat. Jadi suaminya. Suaminya nggak kerja tapi. Ya saya nggak tahu itu kerja atau Oke, nggak kerja, tapi itu kondisi yang terjadi hari ini, Sat. Banyak laki-laki yang ngantri di depan-depan pabrik hanya untuk Iya, Kan saya banyak, suka lihat sih. Iya betul. Kalau ditanya, saya suka beberapa kali nanya, Pak, mungkin ada di antara mereka belum mahram gitu, Sat, ya, belum suami istri gitu. Tapi ada di antara memang suami istri. Suami istri ya. Itu yang kejadian hari ini. Kasihan. Artinya itu mengajak istri dalam kesengsaraan saat ya. Iyalah. Ya, harusnya Iyalah. laki-laki. Janganlah. Iya. Kalimat asyakok khusus buat Adam aja. Ya Allah. Itu buat kaum laki-laki aja. Urusan berat biar laki-laki aja.
Aduh, ya kan? iya, Ustaz. Nah, ngapain lagi nih? Aneh, kayaknya beratnya. Mau mana lu? Waktunya kerja udah jam berat banget. Dia baru ngomong. Selamat hidup dia. Ya, Lu maaf, ngomongin Ustaz. kerja lu mau kerja. Ya malum rumah belum lunas. Ya. Ustaz, izin Ustaz ya. Pamit Ustaz. Ya Allah. Ya, dia kan. Jangan apa Ya, Sengsara hidup ya. Sekali betul ya. Satu. Roti belum habis. Nah,